Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning, students. Good morning, teacher. Who are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine. Oke, itu tadi suara ibu gurunya, ya, yang lagi bosan. Oke, jadi sekarang kita akan belajar tematik yang pelajaran keempat. Ayo mengamati. Nah, di sini perhatikan baik-baik. Sebelum kita belajar, coba bacalah teks percakapan di bawah ini. Dia bilang, teman-temannya, siapakah ini? Ini adalah Tony. Tony dia bilang adalah, apa yang akan kita lakukan, Kak? Nah, ini kakak-kakaknya. Kemudian kakaknya dia bilang, bergabunglah dengan regu masing-masing. Kemudian, diskusikan pembagian tugas untuk berkemah nanti. Nah, di sini jadi mereka berlima di sini berkelompok ya. Jadi mereka mendiskusi tugas-tugasnya dalam berkemah nanti ya. Ada yang bangun kemah, ada yang masak nasi, semua ya tentang berkemah ya. Ada yang buat menara ya. Oke. Jadi di sini ingat, diskusi sini masuk dalam Pancasila keempat ya, atau diskusi biasanya dibilang orang musyawarah. Nah, atau diskusi kelompok ya, atau musyawarah kelompok, mereka bicarakan dalam kelompoknya ya. Ini masuk di Pancasila keempat. Oke? Kita lanjut. Oke, di sini ayo berhitung. Nah, di sini lihat gambarnya sudah ada yang berbaris yang ini. Kemudian lihat di sini ada barisannya ini. Kemudian kita lihat banyak anggota pramuka laki-laki, ada 134 orang. Kemudian banyak anggota perempuan, ada 83 orang. Kemudian dia tanyakan, berapa jumlah anggota pramuka seluruhnya? Oke, perhatikan di layar semua. Perhatikan di laptopnya atau di HP-nya ya. Jadi di sini itu dia lihat, pertama dia lihat, oh laki-lakinya ada 134 dan perempuannya ada 83. Nah, dia tanya ini, berapa jumlahnya? Ingat, ada kata jumlah. Nah, kalau ada kata jumlah yang seperti ini, dia tanyakan berapa jumlah anggota pramuka seluruhnya. Berarti dia tanya berapa banyaknya semuanya ini. Berapa jumlahnya semua. Ada kata jumlah, berarti dia ditambah. Ya, jadi ditambah ini. 134 ditambah dengan 83. Nah, perhatikan, jumlah anggota seluruhnya dapat dihitung menggunakan penjumlahan berikut. Jadi 134 ditambah dengan 83. Bisa mengerti kan? Jadi 134 ini dari mana di sini? Dari yang laki, dari anggota pramuka laki-laki atau perempuan yang 134? Nah, yang 134 ini adalah anggota laki-laki. Ini di atas ya, yang ini. Kemudian yang 83 adalah anggota pramuka yang perempuan. Oke? Kemudian cara berhitungnya pertama cara bersusun panjang. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada 134 dengan 83. Pertama yang paling besar dulu kita susun. 134, ada 100, ada 30, ada 4. Kemudian 83, ada 80, ada 3. Kemudian ditambah tambah bersusun. Susunnya panjang ini. Ya. Jadi pertama kita mulai dari sebelah kanan sini, dari sebelah sini, bukan dari sebelah sini ya. Dari sebelah sini. Dari sebelah sini 4 ditambah 3 adalah 7 dan 0 tambah 0 0. Nah, kemudian 3 ditambah 8 itu adalah 11, jadi 110. Nah, jadi 110. Kemudian 100 ini kan darah pasangannya.
Jadi 100-nya turun di bawah sini. Nah, kemudian kita lanjut. Karena lihat di sini ada angka 110. 110 berarti 100-nya ini kita pisah ya. Ini 100 dan di sini 10. Nah, di sini 10 jadi 100 ditambah 10. Ya. Oke, bisa mengerti sampai sini? Di sini 100, ini 10. Dari pecahannya ini 110. Kemudian, ini kenapa bisa jadi berubah 200? Di sini berubah 200 karena dari tadi 100 ditambah 100. Kan sama-sama 100 ya? Jadi ada 200. Kemudian ditambah 10 ditambah 7. Ini kemudian ini di sini. Jadi 217. Oke? Kemudian cara kedua, cara bersusun pendek. Nah, ini yang Pak Guru sangat suka cara begini ya. Yang bagus kalian gunakan. Cara seperti ini. Nah, jadi, ini lihat 134 ditambah dengan 83. Nah, di sini ingat. Kita mulai dari ujung sebelah kanan ya, bukan dari sebelah kiri. Tapi kita mulai dari sebelah kanan. Oke? Understand? Kita mulai dari sebelah kanan. Di sini kita mulai. 4 plus 3 atau 4 ditambah 3. Berapa? Nah, jari tangannya 4, jari tangannya 4, kemudian ditambah jari tangannya 3. Jari tangannya 3. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi 7 ya. Nah, jadi 7 di sini. Tapi ingat kita sudah kelas 3, sudah kurang pakai jari-jari tangan ya. Jadi 4 tambah 3 langsung jawab 7. Kemudian di sini 3 yang keduanya itu di tengah, 3 ditambah 8. 3 ditambah 8. Ah, karena sudah lebih dari jari tangannya kita, ingat di kepala 3, jari tangannya 8. Setelah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, 11. 11 itu berarti tulis 1 di sini karena ada 2 angka ya. 1 dengan 1 kan 11. Jadi 1 simpan sini, tulis 1 sini, simpan 1 di atas sini. Simpan 1 di atas sini ya. Nah, jadi ingat, tapi ingat 1 yang di atas ini dihitung ya. Jadi 1 ditambah 1 adalah 2. Jadi 217. Nah, di sini penjelasannya. 7 itu jumlahkan dari satuan 4 tambah 3. Ini 7 dari 4 ditambah 3 kan? Nah, kemudian 3 ditambah 8 itu sama dengan 11. Jadi tulis 1, simpan 1. Ada 2 angka ya, ini 1, sini 1. Ya? Nah, jadi satunya di tempat ratusan atau sebelah sini ya. Jadi ini 1 ditambah 1. Yang disimpan ini tetap dihitung. Ingat baik-baik yang disimpan ya, tetap dihitung juga. Oke? Jadi jawabannya adalah 217. Atau bahasa Inggrisnya 217. Oke. Jadi, lihat di sini. Jumlah anggota pramuka seluruhnya adalah 217 orang. Ya, jadi ini jumlahnya 217 orang. Oke. Lanjut. Ayo berkarya. Masih loading ya. Nah, di sini ini lihat dulu, kita baca dulu. Sediakan sketsa gambar yang sudah kamu buat kemarin. Nah, ini sketsa gambar itu sama seperti gambar mewarnai. Ya. Jadi tugas kalian bisa mewarnai gambarnya. Ya. Mewarnai gambarnya yang ada, yang kalian mewarnai saya atau menggambar di kertas kosong ya. Jadi nanti dikirimkan sama Pak gurunya ya. Jadi ini tugas prakteknya SBDP. Saya ulangi, tugas kalian adalah mewarnai. Jadi bisa atau bisa juga menggambar. Tapi ingat gambarnya yang bagus karena Pak Guru akan nilai. Jadi gambarnya bisa dikirim sama Pak Guru, ya. Oke. Jadi selanjutnya
Oke, ini sebenarnya pelajarannya bukan nilai, tapi Pak Guru bantu ya. Tuliskan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar berikut. Ingat kalimat perintah. Kalimat perintah itu berarti kalimat dia suruh kita, ya. Dia ingatkan kita. Berarti kita harus lakukan kapan kita diberitahukan ya. Nah, jadi lihat gambarnya kan. Gambar pertama mereka berbaris kan. Ibu gurunya bilang, ini diberitahukan kita yang baik. Dia bilang, anak-anak berbarislah dengan rapi. Nah, ini kalimat perintah dia suruh supaya kita berbaris dengan rapi. Nah, kemudian gambar kedua itu dia suruh kita apa ya? Dia suruh kita adalah anak-anak kerjakanlah soal di papan tulis. Ini papan ya, bukan panan ya. Pak Guru salah ketik ya. Ini papan tulis. Nah, dari ini dia suruh kita menulis. Ini artinya yang di bawah sini adalah kalimat perintah. Nah, yang dikasih hitam ini ya. Jadi bisa kalian tuliskan kalimat perintah menggunakan kata-kata berikut. Bisa istirahat ya. Nah, bisa kasih tahu bilang Pak gurunya bilang anak-anak hari ini kita istirahat. Nah, itu kalimat perintah juga ya. Dia beritahukan kita harus berarti yang harus kita lakukan atau dia suruh kita istilahnya ya. Oke. Nah, yang nomor 3 ini pelajarannya lumayan rumit. Perhatikan di layar, perhatikan di televisinya atau di laptopnya dan di HP-nya. Perhatikan baik-baik. Ini sudah mulai susah ya. Kita baca baik-baik. Ada 218 buku pelajaran dan 82 buku cerita di perpustakaan sekolah. Berapa jumlah buku seluruhnya? Nah, ingat dia tanya jumlah kan? Jumlah buku seluruhnya, ada kata jumlah kan? Berapa jumlah buku seluruhnya? Beda katanya, tanyakan buku semuanya yang ada di sini, cerita yang A di sini ya. Nah, jadi caranya itu pertama adalah kita tulis dulu 218 dengan 82. Tulisannya bersusun ya. 218 sebelah sini 218 dengan 82 ya. Bukan 8-nya bukan di sebelah sini ya. Bukan di sebelah sini yang Pak Guru tunjuk ini. Ini salah sini. Karena di sini cuma 2 angka, maka dia di sebelah sini. 1 2 ya, 82. Oke? Nah, jadi baru digaris seperti ini. Habis itu selanjutnya kita lihat 8 ditambah 2 ya, jari tangannya 8. Jari ingat di kepala 8 baru jari tangannya 2. Setelah 8 adalah 9 10. Nah, jadi 10. Jadi 10. Ingat kalau 10 kan angka 1 dengan 0. Tapi yang kita tulis itu yang sebelah kanan kita tulis dulu nolnya. Nolnya bagaimana satunya? Satunya kita simpan di atas satunya. Satunya simpan di atas. Nah, itu muncul 1. Satunya simpan di atas. Ya, seperti ini. Bukan di atasnya 8 yang di sini, tapi di sebelah sini ya. Karena kita sudah hitung yang ini di sebelahnya lagi, sebelah kirinya lagi. Ya. Jadi simpan 1 di atas sini. Kemudian satunya ingat yang disimpan yang dihitung. Nah, 1 tambah 1 2. 2 ditambah 8. Nah, ingat lagi. Ingat di kepala 2, jari tangannya. Your finger 8. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 kan? 10. Ingat kalau 10 kita tulis berapa di sini? Kalau 10 ditulis, di sini tulis 0. Tunggu. 0. Baru satunya simpan di mana satunya simpan? Di atasnya 8 atau 2. Kita tulis satunya di atasnya 2. Ya? Oke. Nah, jadi 1 tambah 2 adalah 3. Jadi jawabannya adalah 300 untuk yang A.
Yang B, nah, yang B di sini ini agak susah ya. Ini sebuah soal kritis. Ini khusus untuk anak-anak yang pintar, ya, yang konsentrasi baik-baik, dia tahu yang B ini. Ayo, lihat sini. Jumlah siswa laki-laki di SD Tunas ada 125 orang. Jumlah siswa perempuan lebih banyak 34 orang dari siswa laki-laki. Jadi, jumlah siswa perempuan lebih banyak. Ini tapi ingat, jumlah siswa perempuan lebih banyak 34 orang dari siswa laki-laki. Jadi di sini ini belum tentu banyak 34 ya. Belum tentu. Maksud Pak Guru di sini ini kita belum tahu banyaknya siswa perempuan. Cuma ada kasih tahu kita kalau banyaknya siswa perempuan itu lebih banyak 34 orang dari siswa laki-laki. Iksan? Nah. Jadi ingat ya, jumlah siswa perempuan lebih banyak 34 orang dari siswa laki-laki. Ya. Jadi, perhatikan di sini. Perhatikan ya. Jadi, bagaimana cara kita mau tahu? Sekarang kita mau tahu dulu siswa perempuan ada berapa banyak. Karena dia tanyakan di sini, berapa jumlah siswa SD Tunas seluruhnya? Berarti dia tanyakan berapa siswa laki-laki dan siswa perempuan. Dia tanyakan siswa laki-laki dan siswa perempuan semuanya ada berapa? Digabung ya. Ya, gabung semua siswa laki-laki. Bukan digabung ini jumlahnya yang ini. Tapi caranya kita cari tahu dulu berapa jumlah siswa perempuan. Karena dia siswa perempuan lebih banyak 34 orang dari siswa laki-laki. Maka caranya kita tambah sini. 125 ditambah 34. Ya. Nah, garis lagi seperti ini. Kemudian 5 ini tambah sederhana ya. 5 ditambah 4 9. 2 ditambah 3 5. Dan satunya turun. Nah, ini belum selesai. Ini belum selesai ini. Ini baru banyaknya siswa perempuan. Nah, kemudian kita cari tahu, kita cari tahu nih berapa kita jumlah nih yang jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki. Ya. Nah, di sini kita mau cari tahu jawabannya, ya. Jadi caranya itu lanjutannya di sini. Di sini, perhatikan di layar. Di sini 159 tadi yang perempuan dan 125 yang laki-laki kan, kita tambah itu. Kita garis lagi seperti ini. Nah, di sini kita mau cari tahu jawaban akhirnya ya. 9 ditambah 5. Berapa 9 tambah 5? Ingat di kepalanya 9, jari tangannya 5. Hitung. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, kalau 14 ditulis berapa di sini? Ditulis 4. Nah, satunya disimpan di atasnya 5, ya. Satunya disimpan di atasnya 5, simpan 1. Simpan 1, baru kita hitung lagi di sebelah sini. Nah, hitung dari 1 tambah 5 berapa? 6. 6 ditambah 2, 6 tambah 2 adalah 8. Kemudian tinggal di sini 1 tambah 1 2. Jadi jawabannya adalah 284. Atau bahasa Inggrisnya 284. Ya, jadi di sini jawabannya 284. Selanjutnya Oke, selanjutnya pelajaran kelima. Amatilah permainan yang mereka lakukan. Nah,
Lihat di sini ada mereka ingin membuat seperti lingkaran ini ya. Kemudian lihat, ini bisa kalian lakukan di rumah. Nah, carilah teman dengan nama berawalan huruf D. Atau di sini carilah teman di rumah ya, bisa namanya kakak, namanya adik ya. Nah, yang berawalan huruf D. Dia kejar Mi. Yang dikejar, ya sembunyi ya, dia lari sama temannya ya, main kejar-kejaran di sini. Dia dapat Mi D untuk Deli, sementara teman yang lain dia lari sama temannya ya. Nah, jadi dapat Mi D untuk Deli. Tapi ingat, kalau bermainlah dengan tertib dan hati-hati, jangan sampai nanti terjatuh ya. Oke. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Nah, di sini lihat ini. Tak. Wah, kenapa ini? Ini ternyata dia tabrak temannya ketika lari. Tidak sengaja kan? Jadi kita lihat, kita baca ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Waktu bermain, Nina dan Mary berlari menuju Deli. Nina dan Mary tidak sengaja bertabrakan. Nah, mereka tidak sengaja. Nah, kemudian mereka berdua jatuh. Tabrakannya. Tak. Oh. Pertanyaannya, bagaimanakah seharusnya sikap Nina dan Mary? Pilihlah gambar yang tepat, bicarakan dengan teman. Manakah sikapnya? Apakah yang ini? Lihat mukanya. Nah, lantaran habis ditabrak, baru mukanya cemberut ya. Lihat mukanya. Cemberut katanya. Kenapa kamu tabrak saya? Yang kedua, mereka bersaliman atau saling minta maaf ya. Dan dia minta maaf, bilang maaf ya, karena saya habis tabrak kamu tidak sengaja ya. Atau yang B, langsung aku diam. Langsung mukanya marah sini. Jadi yang benar itu adalah yang A itu salah, karena tidak saling memaafkan sama teman ya, karena dia tidak sengaja. Yang benar adalah B, karena dia saling memaafkan sama teman, jadi mereka masih tetap berteman ya. Makanya jangan contoh yang perilaku seperti ini, karena perilaku yang seperti ini yang tidak bagus. Yang perilaku seperti ini adalah teman-temannya setan ya, yang ciri-cirinya orang yang mau masuk neraka, tidak saling memaafkan ya. Jadi contohnya orang-orang yang mau masuk surga itu adalah orang-orang yang saling memaafkan sama temannya. Oke. Selanjutnya, oke, kita baca lagi. 1, 2, 3. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Jadi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nah, berikut contoh penerapan nilai-nilai sila ketiga di sekolah. Nah, Persatuan Indonesia. Ya. Di sini Persatuan Indonesia maksudnya kalau perilakunya kita di sekolah itu kita bermain tanpa membedakan suku ya. Dia bermain ada suku Buna, suku Bugis, suku Jawa ya, semua sukunya, suku Buton ya, suku Tolaki, semua mereka. Tapi ingat, kita tidak membeda-bedakan suku. Itulah Pancasila. Jadi Persatuan Indonesia, kita tidak membeda-bedakan suku. Ada yang agama Islam dan agama yang Kristen ya. Dan ingat juga, kalau Persatuan Indonesia, kita itu menghormati adat istiadat daerah lain. Ya. Jadi itu penerapan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, perhatikan kedua gambar berikut. Nah, di sini kan lihat, ini mereka berbaris dengan rapi, dan yang kedua adalah mereka saling memaafkan. Lihat mukanya senang kan? Nah, maafkan aku ya.
Pertanyaannya, apakah gambar di atas menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila? Ini saling memaafkan. Yes or no? Di sini mereka berbaris ya. Mereka berbaris bersama temannya, walaupun berbeda suku dan berbeda agama. Ya, itulah persatuan Indonesia. Oke, kita mulai. Kita lanjut ya. Muncul bukan nilai. Nah, apa yang biasa kamu lakukan untuk menyatukan perbedaan pendapat dengan temanmu? Nah, misalnya kan, ada yang mau makan ayam goreng dan ada yang mau makan nasi goreng. Nah, misalnya Bu Hikmah dia mau makan telur goreng dia. Nah, Pak Guru mau makan tempe. Nah, ya, itu berbeda pendapat. Bagaimana cara kita menyatukan? Nah, apakah caranya itu dengan bermusyawarah atau kita memasang kehendak? Kalau bermusyawarah kita bicarakan nih, oh hari ini misalnya kita makan tempe, besok makan telur, ya, atau memasang kehendak. Dan kalau Bu Guru Hikmah sudah paksa begini, saya mau makan tempe, mau makan telur saja. Nah, itu bagus tidak sikapnya seperti itu, ya? Apakah seperti itu? Atau kita lakukan pemungutan suara. Nah, siapa yang mau makan telur? Siapa yang mau makan ayam goreng? Nah, ya? Oke, manakah yang benar? Manakah yang bagus dalam memutuskan pendapat? Kalau kita bermusyawarah, benar atau salah? Jawabannya adalah apa ini? Benar. Kalau kita paksa temannya kita kehendak, nah, ini Mi, semua makan ayam goreng saya. Tidak mau makan ayam goreng. Nah, ya. Jadi ini karena dia memaksakan kan dia paksa Mi, padahal tidak ada juga, ya. Nah, jadi ini adalah sikap yang mana jawabannya sini? Oh, belum muncul. Yang salah, ya. Jadi jangan kita paksa kalau tidak ada makanannya, jangan dipaksa. Jangan memaksakan kehendak. Ya. Kemudian yang ketiga, melakukan pemungutan suara. Nah, ini pemungutan suara bisa juga seperti kita dulu waktu kita pemilihan ketua kelas. Kita pilih ketua kelasnya, siapa ketua kelasnya, angkat tangan ya, seperti kita tunjuk siapa, Akila Safwa. Nah, siapa lagi, Lutfi. Nah, banyak teman yang lain dan semuanya juga kita pilih ya. Angkat tangan yang pilih Akila, angkat tangan yang pilih Lutfi. Nah, seperti itu pemungutan suara. Nah, ini adalah sikap yang baik atau buruk. Sikap yang baik. Nah, ini contoh yang bermusyawarah yang baik. Dan musyawarah juga masuk di sila keempat Pancasila. Ya. Lihat baik-baik. Di sini lihat gambarnya. Mereka sedang berdiskusi. Nah, pembagian tugas, ada yang mau kerja sini, ada yang mau kerja ya. Mereka bagi-bagi tugasnya. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, ya. Ada yang melap kaca. Oke. Tapi di sini mereka mau bagi tugasnya tentang dia bilang ini, siapa yang akan membawa tikar. Nah, tapi di sini ingat ada di bukunya pada halaman 78. Jadi silakan dikasih pause dulu videonya, baru kemudian buka halaman 78, kemudian dibaca. Bacalah teks tentang bermusyawarah ya pada halaman 78. Ya, bacanya pelan-pelan kok, enggak usah buru-buru. Dikasih pause dulu videonya ya. Oke, selanjutnya ayo membaca. Nah, berikut contoh pengamalan sila keempat di sekolah. Oke, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hari ini kita akan memilih ketua kelas. Jadi, bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Nah, selanjutnya, jadi ingat ya, lihat ini, dia mengambil keputusan bersama, mereka musyawarah, dia angkat tangan kan, ada temannya yang angkat tangan, ada yang tidak.
ada yang pilih Tono, ada yang pilih Nina, ya, angkat tangan mereka semua. Di sini juga musyawarah ya, musyawarah kelompok. Nah, ini di sini Nina dia tanya ke pendapatnya, apakah ada pendapat lain? Nah, kan di sini berbeda-beda pendapat ya. Jadi mereka musyawarah. Tapi ingat, dia tidak memaksakan temannya, ya, ketika bermusyawarah. Ingat, kalau kita bermusyawarah sama teman, kita tidak boleh memaksakan temannya. Harus pilih A, harus pilih Akila, harus pilih Akila. Tidak boleh ya. Atau harus pilih Lutfi, tidak boleh ya. Oke, selanjutnya. Ini contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Yang pertama itu ingat, sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, pengamalannya itu adalah melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Yaitu kewajibannya kita di sekolah adalah belajar di sekolah. Tapi karena sekarang kita belajar di rumah, jadi kewajibannya kita di rumah ya sebagai pelajar atau sebagai siswa itu kita belajar di rumah. Ya, tetap belajar. Ya. Itu hak dan kewajibannya kita. Selanjutnya adalah membagi tugas piket di kelas secara adil. Jadi ingat, hari Senin yang tugas membersihkannya siapa? Yang pernah kita lakukan ya di kelas ya. Nah, jadi kalau di rumah, jadi kalian ingat bukan hanya bagi tugas piket kalian di rumah. Jadi kalau pagi saya membersihkan, menyapu di rumah, ya, bantu ibunya, bantu ayahnya, ya, bantu ayah mencuci mobil, mencuci motor, ya. Nah, semua kita bantu mereka. Nah, pakai hari Minggu, setiap hari Minggu siap olahraga, saya bantu ayah mencuci mobil, ya. Oke. Selanjutnya, ayo berhitung. Jumlah anggota pramuka yang ikut berkemah ada 217 orang. Tidak semua anggota ikut berkemah. Ada 196 anggota yang ikut berkemah. Berapa banyak anggota yang tidak ikut berkemah? Nah, di sini dia tanyakan itu berapa banyak anggota pramuka yang ikut berkemah. Dia tanyakan berapa banyak anggota yang tidak ikut berkemah. Ya. Sementara yang ikut berkemah itu ada 196, tapi banyaknya anggota pramuka itu 217. Tapi 217 ini sudah bergabung nih semua. Ada yang ikut dan ada yang tidak ikut berkemah. Sementara yang ikut berkemah ada 196. Dia tanyakan berapa banyak yang tidak ikut nih dari 217 ini. Nah, gampang. Caranya tinggal dikurang. Pengurangan sesuai soal itu adalah 217 dikurang 196. Nah, atau ditulis seperti ini ya. Selanjutnya kita pakai cara bersusun. Ya. 217 jadi 200 ditambah 10 ditambah 7. Jadi 196 100 tambah 90 tambah 6. Karena di sini lihat di sini. Di sini ingat kalau pengurangan, ingat kan dikurangkan, kalau pengurangan yang di atas usahakan besar. Baru kita lihat, oh di sini 10, kecil ini 10 kan? Jadi kita ambil di sebelah sini. Jadi 2 ini jadi kita ambil 100-nya. Jadi sini tambah 1 sebelah sini jadi 110. Nah, jadi sebelah sini ya. Jadi 100 ditambah 110. Nah, ini 110 ini. Ini jadi 100 karena dia pinjam di sini di 2. 2-nya dia 200-nya baik hati. Dia kasih 100 sebelah sini. Jadi 110. Jadi 100 tambah 110 ditambah 7. Jadi 100 tambah 90 tambah 6. Kita mulai dari sebelah kanan sini. 7 kurang 6 1. Kalau 0 dikurang 0 sama dengan 0.
11 kurang 9, atau 11 kurang 9 itu, lihat kalau 11 kurang 9 adalah 2. Atau bisa langsung satu kali begini, 110 dikurang 90 adalah jawabannya 20. Kalau 100 kurang 100, 0. Jadi jawabannya sini 0. Jadi jawabannya yang benar yang tidak ikut adalah 21. 21. Jadi 21. Cara bersusun, kemudian kita menggunakan cara bersusun pendek. Caranya itu, kurangkan pertama 7 dikurang 6, itu adalah 1, kan? Nah, ini yang Pak Guru pernah ajarkan kan, yang kita pakai ini ya. 1 kurang 9, ini kan kalau kurang-kurang 1 yang kecil tidak bisa kan? Nah, tidak bisa. Jadi dia pinjam 1 di 2 ini, karena 2 dia baik hati, dia kasih pinjam 1 sebelah sini. Ya, dia ambil 1 yang ini. Dia ambil 1 di sini, jadi 11 mili di atas ini, jadi 11 mili. Bukan lagi 1 ini ya. Bukan lagi ini 1, sudah ditutup ini 1. Jadi 11 di sini. Jadi 11 dikurang 9. Nah, 11 kurang 9 adalah 2. Ya. Jadi ini bukan lagi 2 karena dia sudah berubah jadi 1 karena dia kasih pinjam tadi di sebelah sini ya. Jadi 1 kurang 1 adalah 0. Oke, jadi jawabannya adalah 21. Jadi jumlah anggota yang tidak ikut berkemah ada 21. Ini berkemahnya. Oke. Berilah tanda benar pada pengamalan sila keempat Pancasila. Ketika bermusyawarah, Joni dan Nina sini ya. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika bermusyawarah, Joni dan Nina berbeda pendapat. Mereka saling menghargai pendapat masing-masing. Dia saling menghargai pendapat masing-masing. Apakah benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Ya. Kemudian yang kedua, Made tidak mau menerima hasil musyawarah kelas. Dia tidak mau menerima hasil musyawarah kelas. Apakah pengamalan sila keempat? Itu adalah jawabannya salah. Ya. Kemudian yang ketiga, siswa bermusyawarah menentukan jadwal piket kelas. Mereka bermusyawarah untuk menentukan jadwal piket kelas. Yang membersihkan hari Senin siapa, Selasa siapa ya. Jadi ini masuk di pengamalan sila keempat. Jadi dia benar juga. Dan yang keempat, Lani tidak memaksakan pendapatnya dalam diskusi kelas. Dia tidak paksa pendapatnya. Nah, jadi jawabannya benar. Dan yang kelima, Nina menjadi ketua musyawarah. Nina menanyakan pendapat semua anggota musyawarah. Jadi jawabannya benar. Benar, salah, benar, dan benar. Ya. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada yang satu dia merawat barang untuk bersama, ya, milik bersama. Walaupun berbeda suku dan berbeda agama, ya. Kemudian di sini mereka musyawarah untuk membagi tugas, ya. Tapi ingat membagi tugasnya secara adil, ya. Nah, dia tanyakan,
Apakah kegiatan pada gambar merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila? Yang mana sila kelima Pancasila? Yang A or B? Yang benar itu adalah yang A. Kenapa yang A? Karena dia merawat barang untuk kepentingan bersama ya. Sedangkan yang B, dia ini untuk musyawarah. Dia musyawarah itu masuk di sila keempat. Ingat yang tadi kan? Kalau musyawarah dia masuk di sila keempat. Kalau menjaga milik bersama itu sila kelima. Di sini yang ketiga. Perpustakaan sekolah memiliki 456 buku. Buku yang dipinjam siswa sebanyak 160 buku. Berapa banyak buku perpustakaan yang tidak dipinjam? Jadi ingat dikurang di sini. 456 dikurang dengan 160. Kita garis seperti ini. Kita kurangi 6 kurang 0 itu adalah 6. Ya. Kemudian 5 kurang 6. Ingat kalau dikurang bisa tidak ini? Tidak bisa, ya. Karena yang kecil di atas harusnya yang besar di atas ini ya. Yang besar di atas. Jadi harusnya yang besar di atas ini. Ya. Jadi yang besar di atas. Oh, ini udah kelihatan tadi ya. Jadi yang tadi yang ini yang benar dan yang ini yang salah ya. Ini sila keempat Pancasila ya. Dan yang ini tadi 6 dikurang 0 itu adalah 6. Kemudian 5 dikurang 6 itu tidak bisa karena 5 itu lebih kecil ya. 5 lebih kecil daripada 6. Itu tidak bisa dikurang. Jadi dia pinjam di 41 karena 4-nya dia baik hati. Jadi dia kasih pinjam 1 di 5. Jadi 5-nya berubah jadi 15 ya. Baru 4-nya dia berubah jadi 3. Ya. 4-nya berubah jadi 3. Jadi ingat 15 ini udah pinjam di 41 kan? Nah, satunya itu udah pinjam di 4 jadi 15. Ya, karena dia kasih pinjam 1 ini 4 karena dia baik hati dia kasih pinjam tadi 1. Jadi 4 dia berubah jadi 3. Ya. Jadi 15 kurang 6 itu adalah 9. Kemudian 3 dikurang 1 adalah 6. Nah, jadi jawabannya adalah ada bukan 6 ya. Di sini 3 dikurang 1 adalah 2. Jadi 296. Nah, maaf ya di sini Pak Guru salah ketik ya. Seharusnya di sini 296. Oke? Jadi jawabannya adalah 296. Jadi 3 dikurang 1 adalah 2. Jadi jawaban akhirnya 296. Ya, di sini 2 ya. 2 di sini bukan 6 ya. Jadi 2 di sini. Oke. Jadi selanjutnya yang ini bisa jadikan latihan di rumah ya. Ini latihannya untuk latihan saja kok. Bukan untuk dikumpulkan tapi latihan di rumah supaya jadi anak yang pintar ya. Jadi sekian sampai sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.